Film ini berlatar pada tahun 1719. Seorang gadis dari suku Komensi bernama Naru, terlihat sedang berlatih dengan kapak pemberian mendiang ayahnya. Saat sedang berlatih, Naru dan anjingnya yang bernama Sari melihat seekor rusa. Jadi mereka pun bekerja sama untuk menangkapnya. Saat sedang berburu mereka dikejutkan dengan suara yang cukup keras yang berasal dari atas langit. Di sana awan terlihat menggumpal dan secercah cahaya yang muncul di antaranya. Naru pun menganggap hal itu adalah Thunderbird, pertanda ia sudah siap menjadi seorang pemburu. Padahal benda bersinar itu adalah sebuah pesawat luar angkasa, yang baru saja menurunkan seorang predator. Naru diketahui sebagai gadis yang dilatih untuk menjadi seorang tabib. Jadi tak heran jika ia sangat ahli dalam hal obat-obatan herbal. Namun akhir-akhir ini Naru malah ingin menjadi seorang pemburu. Seperti mendiang ayah dan juga kakaknya yang bernama Tabe. Hal itu sebenarnya membuat Tabe cukup khawatir karena dunia perburuan sangatlah berbahaya. Saat menjelang malam, Naru diminta untuk mencari tanaman obat oleh ibunya. Setelah kembali mengambil beberapa tanaman obat, Naru melihat Tabe dan beberapa temannya. Mereka seperti terburu-buru mengejar sesuatu. Rupanya salah satu pemburu bernama Puhi, diketahui sedang terluka karena diserang oleh seekor singa. Jadi mereka saat ini sedang bergegas untuk pergi mencarinya. Mengetahui hal itu, Naru tentu saja memaksa Tabe agar diizinkan untuk ikut. Dalam perburuan kali ini meskipun beberapa pemburu sebenarnya tidak setuju, namun Tabe akhirnya mengizinkan Naru dengan alasan agar nantinya Naru bisa langsung mengobati Puhi. Kemudian berangkatlah mereka mencari Puhi dengan bantuan Naru dan anjingnya Sari. Berkat bantuan Sari sebagai petunjuk arah, mereka pun berhasil menemukan Puhi yang sedang dalam keadaan sekarat. Mereka pun bergegas membuat tandu yang nantinya mereka gunakan untuk membawa Puhi. Sementara yang lainnya membuat tandu, Naru dengan keahliannya mencoba mengobati Puhi. Saat dalam perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk berpisah dengan mereka, karena ia harus mencari singa yang sudah menyerang Puhi. Dalam perjalanan pulang, Naru menemukan seekor ular yang sudah dikuliti di lokasi tersebut. Yang mana hal seperti ini tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh seekor singa. Khawatir akan keselamatan Tabe, Naru pun nekat untuk pergi menyusulnya. Ia yang baru pertama kali berburu terlihat panik di tengah kegelapan. Namun Tabe, dan salah satu temannya akhirnya berhasil menemukan Naru. Saat itu Naru mencoba menjelaskan pada Tabe, kalau hewan yang menyerang Puhi bukanlah seekor singa. Namun Tabe tidak mempercayainya dan tetap akan berburu singa malam ini. Naru dan salah satu pemburu lainnya lalu bersiap di atas pohon. Sementara Tabe akan menyiapkan sesuatu untuk memancing kedatangan singa tersebut.
Saat sedang menunggu di atas pohon, seekor singa tiba-tiba datang dan langsung menyerang pemburu yang ada di sana. Dengan mulut penuh darah, singa itu pun berjalan perlahan dan mendekati Naru. Naru yang ketakutan tidak sadar telah mundur terlalu jauh. Singa itu menyerang ke arah Naru, sampai ia pun jatuh dari pohon dan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Naru terbangun dan melihat sang ibu sedang membuatkan obat untuknya. Ibunya berkata kalau Naru pingsan saat berburu, jadi Tabe menggendong sampai ke rumah. Dan sekarang ia sudah kembali ke hutan untuk berburu singa. Beberapa saat setelah meneguk obat dari sang ibu, ia pun mendengar semua orang berteriak. Mereka menyambut kedatangan Tabe, yang datang membawa tubuh seekor singa dengan kepalanya yang terpenggal. Kepala suku dan para penduduk langsung bersorak bangga karena keberhasilan Tabe. Berkat keberhasilan itu, sang ketua suku bahkan menobatkan Tabe sebagai ketua perang. Naru yang masih belum yakin memutuskan untuk pergi berburu dan mencari predator yang sesungguhnya. Ditemani Sari, Naru pun pergi menelusuri hutan. Sambil menyelidiki beberapa bukti tentang si predator, mulai dari beberapa bekas cakaran yang ada di beberapa pohon. Sin lalu beralih memperlihatkan si predator yang sebenarnya. Predator itu bisa membuat dirinya tak terlihat sehingga ia bisa dengan mudah membunuh mangsanya. Kepala serigala itu kemudian dipanaskan dan dibawa pergi oleh si predator. Kembali ke Naru, di tengah perjalanannya ia pun menemukan sekumpulan mayat bison yang sudah mati. Hal itu pun membuat Naru semakin yakin kalau ada predator yang sudah melakukan semua ini. Setelah Naru pergi dari tempat itu, si predator menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Saat melanjutkan perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh di kawasan lumpur penghisap. Dengan kapaknya ia pun mencoba menggapai akar pohon agar ia bisa menarik diri keluar dari lumpur tersebut. Beberapa kali gagal tidak membuat Naru menyerah begitu saja. Dia pun memanfaatkan lemparan terakhirnya dengan sangat baik sehingga berhasil selamat dari lumpur penghisap tersebut. Karena tubuhnya dipenuhi lumpur, Naru pun memutuskan untuk membersihkan diri di sebuah sungai. Setelah membersihkan diri, Naru melihat seekor beruang yang sedang menghabisi mangsanya di tepi sungai tersebut. Perlahan ia pun menyiapkan anak panahnya dan bersiap memanah si beruang. Mayat beruang itu, rencananya akan dijadikan bukti untuk ditunjukkan pada Tabe dan ibunya. Sebagai pertanda kalau Naru sudah layak menjadi seorang pemburu. Namun saat ia akan memanah beruang itu, tali busur panahnya tiba-tiba rusak. Sehingga beruang itu pun mengetahui keberadaan Naru. Di saat itu, Sari mencoba mengalihkan perhatian si beruang agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri. Namun karena kurangnya pengalaman berburu, keduanya pun malah berakhir sebagai mangsa dari beruang itu. Naru yang ketakutan, dia berlari ke arah tumpukan kayu yang berada di sungai agar beruang tidak dapat menggigitnya. Dalam ketakutan, Naru pun melihat si beruang sedang bertarung dengan predator yang sosoknya tidak terlihat. Ia baru bisa melihat tubuhnya saat si beruang telah dibunuh dan darahnya mengalir menutupi tubuh si predator.
Naru yang menyaksikan hal itu lantas kabur menyusuri sungai dengan mengikuti arusnya. Setelah itu, Naru pun melanjutkan perjalanan sambil memikirkan bagaimana caranya mengalahkan si predator. Di tengah perjalanan, Naru bertemu dengan beberapa pemburu dari suku Komensi yang dikirim untuk mencarinya. Naru kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa dia telah bertemu sosok misterius yang telah membunuh para binatang. Namun para pemburu itu tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Naru. Karena Naru terus memaksa untuk pergi, para pemburu pun terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Tak disangka semua itu ternyata disaksikan langsung oleh si predator. Sebelum pulang, para pemburu yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat, sambil menunggu salah satu di antara mereka yang ingin buang air besar. Saat itu mereka pun mendengar suara dari arah rerumputan. Naru yang masih ketakutan, mencoba memperingati mereka kalau itu mungkin adalah si predator. Namun saat mereka memanah ke arah suara itu, yang mereka temukan ternyata hanyalah seekor kelinci. Dengan tertawa sambil mengejek, salah satu dari mereka pun mengambil kelinci itu dan menunjukkannya kepada Naru. Namun tak lama kemudian 3 laser merah tiba-tiba terlihat di tubuh pemburu tersebut. Dan benar, laser itu ternyata adalah pertanda dari si predator. Tiba-tiba datang serangan, berupa 3 anak panah yang langsung menancap di tubuh pemburu tersebut. Karena mereka semua tidak bisa melihat tubuh si predator, para pemburu yang lain pun merasa sangat kebingungan. Saat itu mereka sempat berhasil memanah tubuh si predator sehingga separuh tubuhnya terlihat. Sosok predator yang sudah membunuh banyak hewan terlihat seperti alien yang sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan senjata yang bisa digunakan untuk membunuh mangsanya. Saat para pemburu sedang bertarung melawan predator, Naru pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Ia berlari melewati perbatasan wilayah suku Komensi, dan terkena jebakan yang dipasang oleh penduduk suku lain. Suku yang diisi oleh pendatang asal Prancis itu, kemudian menemukan Naru dan membawanya ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru pun terbangun dalam keadaan sudah terkurung di dalam kandang. Melihat mantel yang digunakan oleh pemimpin suku, Naru pun sadar kalau mereka ternyata adalah orang yang sudah menguliti para bison. Jadi itu artinya selain si predator, para penduduk suku itu ternyata juga adalah orang-orang jahat. Setelah itu, salah satu dari mereka pun mencoba berbicara dengan Naru. Dan menanyakan, apakah Naru mengetahui sesuatu tentang si predator. Saat itu, Naru enggan menjawab pertanyaan mereka, sampai akhirnya ia melihat Sari dan Tabe juga menjadi tawanan mereka. Tubuh Tabe lalu disayat oleh orang itu, dan mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing kedatangan si predator. Beberapa saat menunggu, si predator pun akhirnya datang dan langsung membunuh beberapa pemburu itu. Tabe yang ketakutan, kemudian berpikir kalau mereka berdua adalah target si predator selanjutnya. Namun Naru mengatakan kalau si predator tidak mengincar mereka karena mereka adalah umpan. Di mana itu artinya, si predator hanya akan membunuh orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman. Jadi itulah mengapa saat di sungai sebelumnya, si predator tidak membunuh Naru, melainkan membunuh si beruang. Sementara itu si predator pun terlihat berhasil ditangkap, berkat jebakan yang dibuat oleh para pemburu. Namun berkat semua senjatanya yang canggih, predator itu pun berhasil bebas dan balik menyerang. Dan membunuh semua pemburu yang sudah menangkapnya.
Selagi mereka bertarung, Naru dan Tabe juga berhasil bebas dari ikatan mereka. Saat itu, Tabe bergegas mengambil kuda sementara Naru bertugas menyelamatkan Sari. Berkat semua latihannya selama ini, Naru ternyata menjadi jauh lebih kuat. Sehingga ia berhasil mengalahkan beberapa pemburu yang sudah menangkap mereka. Setelah berhasil membebaskan Sari, seorang penduduk suku tiba-tiba datang dan meminta pertolongan Naru untuk mengobati kakinya yang sedang terluka. Sebagai imbalannya, orang itu akan memberikan pistol untuk Naru dan mengajarkan Naru bagaimana cara menggunakannya. Setelah berhasil mengobati si pemburu, predator itu pun tiba-tiba bergerak mendekati tempat mereka. Jadi Naru terpaksa bersembunyi, meninggalkan penduduk tersebut. Sedangkan si pemburu kemudian menyelamatkan diri dengan berpura-pura mati. Dan itu ternyata berhasil mengelabui si predator, yang tak bisa mendeteksinya. Sayangnya, ia langsung ketahuan dan dibunuh, karena ia berteriak saat si predator menginjak kakinya yang terluka. Tak lama kemudian Sari pun datang sambil menggonggong sehingga si predator pun langsung menargetkannya. Beruntung, Tabe datang di saat yang tepat dan berhasil menggagalkan serangan dari si predator. Alhasil pertarungan antara Tabe melawan si predator pun akhirnya terjadi. Setelah berhasil melukai si predator berkali-kali, si predator tiba-tiba menghilang membuat Tabe dan Naru kebingungan. Karena sudah tak bisa melarikan diri lagi, Tabe pun menyuruh Naru untuk pergi meninggalkannya. Dan benar saja, cakar si predator tiba-tiba menancap di tubuh Tabe, dan muncullah sosok si predator di belakangnya. Tabe yang masih hidup, berusaha menahan si predator dan memberikan waktu untuk adiknya agar bisa menyelamatkan diri. Kematian Tabe, tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga terpukul, terlebih semua ini terjadi karena egonya. Namun semua perjuangan Tabe, akan ia manfaatkan sebaik mungkin agar bisa membunuh si predator tersebut. Pada malam harinya, Naru sengaja memancing kedatangan predator agar ia bisa mengambil bagian dari tubuh predator itu. Salah satu bagian dari kepalanya, kemudian digunakan untuk memancing si predator mendekati lumpur penghisap. Agar nantinya si predator itu terjebak di sana. Berkat kerjasamanya bersama Sari, mereka berdua pun berhasil menenggelamkan si predator. Dan berhasil membunuhnya dengan pantulan dari senjatanya sendiri. Berkat keberhasilannya itu Naru pun mendapatkan apresiasi dari penduduk suku Komensi. Dan Naru pun dijadikan sebagai kapten perang yang baru, menggantikan mendiang kakaknya. Dari film ini kita bisa belajar meskipun di atas keraguan semua orang. Jika kita yakin dan terus berusaha maka apapun yang kita impikan pasti akan terwujud. Dan film ini pun akhirnya selesai.